I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Scene pun berpindah menampilkan hutan besar Jura, tepatnya di lokasi Danau Sis. Saat itu, terlihatlah banyak pasukan Gabir yang lagi patroli di sana. Sepertinya ada sesuatu di dalam danau itu. Tapi anehnya, sampai saat ini tuh belum ada tanda-tanda keberadaannya. Namun tiba-tiba muncullah bayangan hitam di tengah danau itu. Dan diketahui monster itu tercipta karena kontaminasi magical. Seketika perahu yang mereka naiki pun mulai bergoyang dan muncullah sesuatu di sana. Namun scene kemudian berpindah ke tempat lain. Terlihatlah Rimuru yang saat itu lagi di foto-foto sama Flamia. Namun gak lama masuklah Gabir ke dalam ruang itu. Dan karena itu Rimuru pun saat itu langsung bertanya, "Oi Gabir, jadi apa itu bayang hitam di sana?" Gabir yang mendengar pertanyaan dari Rimuru pun langsung jelasin, ada kerusakan di sekitar Danau Sis. Dan karena kerusakan itu juga, makhluk yang ada di sana terkena pengaruh magical. Dan karena itu, terciptalah monster level rendah di sana. Rimuru yang mendengar itu pun mulai bayangin dinosaurus. Tapi Rimuru pun saat itu bertanya, apakah monster itu udah dimusnahkan saat ini? Tapi ternyata itu belum dimusnahkan. Itu karena setiap kali Gabir mendekati dirinya, monster itu selalu menjauh. Dan karena itulah Gabir jadi kesulitan untuk membunuh monster itu. Rimuru pun saat itu langsung bilang sama Gabir, Gabir harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatiannya. Dan setelah itu tinggal bantai aja. Tapi sayangnya Gabir gak bisa menemukan orang yang tepat untuk memancingnya. Namun tiba-tiba Flamia saat itu berkata, monster ada di dekat Danau Sis. Apakah ayah dan yang lain juga sehat-sehat aja? Dan setelah kata-kata itu, Flamia pun langsung dimintai untuk ikut ke sana. Dan sampailah mereka di Danau Sis. Flamia pun saat itu kesenangan karena udah lama nggak ke danau. Tapi ternyata Rimuru saat itu juga mengajak beberapa bawahannya ke sana. Bahkan itu tuh udah kayak lagi liburan. Dan ternyata peran Flamia di sini sebagai pancingan. Gabir pun saat itu bilang sama Flamia tuh nggak perlu takut karena Gabir akan menarik talinya. Tapi entah kenapa Flamia saat itu masih ragu. Untungnya Gabir terus yakini Flamia. Dan karena itulah rencana mereka pun langsung dilakukan. Flamia pun saat itu langsung diikat di pancingan. Flamia pun langsung menangis. Kalau begini namanya aku yang jadi umpan. Gabir yang mendengar kata-kata Flamia pun langsung berkata, cuma Flamia yang bisa membantu mereka. Apalagi Flamia tuh punya pengalaman naik wahana dari Veldora. Dan setelah itu Gabir pun langsung menghitung mundur. Dan setelah hitungan dari Gabir selesai, Flamia pun langsung dilempar ke dalam danau itu. Sesampainya Flamia di danau, entah kenapa Flamia masih punya firasat buruk. Apalagi air di sana tuh tenang banget. Namun tiba-tiba muncullah bayangan hitam di dekat Flamia. Flamia yang melihat itu bahkan sampai merinding karena di sana muncullah monster raksasa. Di sisi lain, terlihatlah Rimuru yang saat itu lagi melihat monster itu. Dan ternyata itu adalah hiu raksasa. Hiu itu pun saat itu terus berusaha untuk menelan Flamia. Tapi Flamia yang ketakutan pun terus berenang. Saking takutnya Flamia,
dia bisa berenang dengan sangat cepat. Gabir yang melihat itu pun langsung membantu Flamia dengan menarik talinya. Tapi sayangnya, hiu raksasa itu masih terus mengejar Flamia. Dan saat Flamia mulai melihat jarak yang semakin dekat, Flamia sampai bisa berlari di atas air. Itu karena Flamia sangat panik. Dan saat udah berada di dekat Gabir, Gabir pun saat itu langsung melepaskan serangan andalannya. Dan bus, hiu raksasa itu pun langsung dikalahkan. Di sisi lain, terlihatlah Flamia yang saat itu udah pusing karena banyak muter-muter. Dan setelah kejadian itu, daging hiu itu pun dijadikan sebagai panggangan liburan mereka. Tapi Flamia saat itu masih trauma. Bahkan dia terus-terusan duduk di pojokan. Untungnya, Treni saat itu mendekati Flamia. Treni berkata, "Terima kasih Flamia karena telah menjaga keamanan hutan ini." Flamia yang mendengar kata-kata Treni pun jadi malu sambil berkata, "Aku nggak ngelakuin apa-apa karena aku cuma jadi umpan." Tapi karena Treni saat itu terus berterima kasih, Flamia pun jadi sangat bahagia. Namun gak lama, datanglah Rimuru yang memberikan ikan panggang untuk Flamia. Rimuru berkata, "Pahlawan harus makan yang enak." Flamia yang mendengar kata-kata Rimuru pun langsung tersenyum. Waktu pun berlalu. Scene saat ini berpindah ke lantai labirin 95. Terlihatlah Flamia yang lagi main-main sama kelinci bertanduk. Di sisi lain, Fuse saat itu lagi melihat tempat yang berisi banyak makhluk dari kota Tempest. Tapi entah kenapa, Fuse merasa ini lebih seperti neraka. Tiba-tiba, dari belakangnya muncullah monster yang sangat besar. Dan tepat di atas monster itu ada Rimuru. Fuse yang melihat itu pun langsung bertanya sama Rimuru, kenapa Rimuru menaiki monster itu? Bukankah dia sangat berbahaya? Tapi Rimuru saat itu jelasin, hewan ini tuh nggak berbahaya. Bahkan dia sepertinya juga suka sama Fuse. Gak cuma itu aja, Fuse juga makin terkejut saat kelinci yang tadinya main sama Flamia malah merobohkan satu pohon besar. Tiba-tiba muncullah party Ellen bersama Gopta di sana. Mereka pun juga sempat mengobrol beberapa hal. Ellen dan partinya pun mulai menjadi penunjuk arah untuk mereka. Sampailah mereka di suatu tempat dan terlihatlah ular Tempest di sana. Fuse yang melihat itu sampai kena mental karena monster itu ada di rank -A. Bahkan itu tuh merupakan monster yang sangat berbahaya. Namun saat itu Kabal dan Kido langsung menenangkan Fuse. Mereka jelasin monster ini nggak berbahaya karena dia lagi di dalam kandang. Namun tiba-tiba ular besar itu langsung menyemburkan racun ke arah mereka. Bahkan saat itu lantai di sana sampai meleleh. Ini membuat semua orang ketakutan. Tapi Gopta berkata, si ular cuma mau ngajak main-main aja. Flamia yang melihat mereka ketakutan juga jelasin, Fuse nggak perlu takut karena ada banyak ramuan pemulih di sini. Di sisi lain, ngelihat Fuse yang saat itu makin pusing, Rimuru berkata, kita bisa beristirahat di kafe dan melihat monyet pembunuh bertarung. Tapi Fuse saat itu menolak hal itu karena dia mau cepet-cepet pulang. Dan sampailah mereka di suatu tempat. Tiba-tiba dari semak-semak muncullah monster ikan di sana. Itu bukan ikan biasa karena ikan itu tuh punya kaki dan tangan. Rimuru yang lihat itu langsung jelasin sama Fuse, itu adalah monster langka yang tidak berbahaya. Dan setelah itu mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Sampai akhirnya terlihatlah monster raksasa yang mirip sama dinosaurus. Semua orang yang melihat itu pun jadi ketakutan. Rimuru saat itu malah tertawa sambil berkata, itu adalah Grey. Grey merupakan kadal pemakan batu. Dia adalah monster yang sangat ramah. Tapi anehnya, tiba-tiba monster itu langsung mengejar kelompok Fuse. Kido saat itu jelasin, kayaknya monster ini tuh cuma mau ngajak main aja.
Fuse yang ngedengar itu pun langsung berkata, kalau gitu kau aja yang main sama dirinya. Di sisi lain, terlihatlah Ellen yang berteriak sangat kuat. Aku udah menduga hal kayak gini bakal terjadi, ucap si Ellen. Dan setelah kejar-kejaran yang sangat panjang, mereka pun langsung tepar karena kecapean. Rimuru yang melihat mereka jadi ngerasa bersalah. Rimuru pun saat itu langsung minta maaf sambil berkata, kota ini adalah kota yang sangat aman dan gak akan ada bahaya di dekat sini. Aku ingin negara lain lebih mengenal kota ini. Fuse saat itu berkata, yang ada negara lain bakal jantungan karena kesan mengerikan sangat banyak di sini. Tapi tiba-tiba Rimuru langsung memberikan obat pemulihan tingkat atas. Fuse yang tahu kalau dirinya lagi disogok pun berkata, Tuan Rimuru, berhentilah membujukku dengan ramuan ajaib ini. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video juga selanjutnya dan see you!